Halo guys, selamat datang di channel Aramologi. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat dulu ya, selamat cuan bagi teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya di tanggal 15 Februari, hari Kamis yang lalu, yang merekomendasikan saham HUMI, ya, saham dengan sentimen pemilu. Ya, jadi di tanggal 15 kemarin saya merekomendasikan saham MUMI, ternyata di tanggal 16-nya dia naik di 21%-an. Oke, congratulations ya, selamat cuan. Oke, jadi di saham HUMI ini menarik ya teman-teman ya, karena memang di saham HUMI ini selain karena sentimen dari hasil quick count pemilu gitu ya, yang mana kubu Pak Prabowo 02 itu menang di quick count gitu ya, tapi di sisi lain ya ternyata punya dampak sentimen terhadap saham HUMI. Saham HUMI ini yang perlu teman-teman tahu adalah milik Pak Tommy Soeharto, masih kerabat dari mantan istri Pak Prabowo. Jadi ya ada sedikit sentimen lah ya, sentimen positif dari berita tersebut. Oke, menariknya adalah teman-teman ya, kemarin saya menargetkan ya untuk di saham Umi ini kalau memang tembus di 92 ya, terus dia tembus di 102-nya, dia akan terbang ya teman-teman ya. Dia akan terbang karena melihat ini merupakan support ya, area support. Kalau kita tarik lebih jauh nih, ya, dia merupakan area support yang kalau memang mampu ditembus oleh market ya, dia akan terbang menuju ke target selanjutnya. Nah, maka dari itu saya menyarankan atau mungkin lebih tepatnya saya merekomendasikan saham ini menjadi saham swing ya. Ya, bukan hanya scalping. Kalau scalping mungkin kemarin udah cukup lumayan kenyang gitu ya. Jadi ini mungkin bisa masuk ke dalam swing saham ya. Lalu kenapa bisa direkomendasikan menjadi saham swing? Ya, kita coba intip dari indikator RSI serta stokastik RSI ya. Ya, sebelum saya lebih jauh ya, saya ingin menjelaskan dulu RSI itu apa, stokastik RSI itu apa, ya. Jadi RSI ini ya sama-sama menandakan ya market sedang jenuh beli atau jenuh jual. Pun sama dengan stokastik RSI ya, hanya beda angka eh, angkanya aja gitu. Kalau di stokastik RSI ya, bila jenuh jual atau jenuh beli gitu ya, jenuh jual dia di angka 20 ya 20-an. Ya kalau jenuh belinya dia di angka 80-an. Lalu kalau di RSI-nya ya dia dikatakan jenuh jual ya bila di bawah 30-an serta kalau di atas 70-an dia dikatakan jenuh beli. Ya, jadi kalau teman-teman menggunakan indikator ini, ya, ini bukan berarti patokan untuk membeli atau menjual, melainkan ini untuk membaca, oh market sedang bullish atau sedang naik gitu, belum jenuh beli atau belum jenuh jual, atau oh market sedang bearish gitu ya, misalkan dilihat dari mana, oh dari market apa sudah jenuh jual marketnya gitu ya, jadi bisa dilihat di sini. Dan di sini menariknya teman-teman ya, di RSI serta stokastik RSI ini berhasil di break atau berhasil naik kembali teman-teman ya, berhasil rebound gitu. Jadi yang sebelumnya di RSI-nya sudah jenuh jual ya, lalu dia naik ya, sekarang di angka 43 ya. Ini merupakan titik titik yang tepat menurut saya pribadi gitu ya untuk kita membeli ya, untuk membuy sahamnya gitu. Pun begitu di stokastiknya. Stokastiknya menandakan dia sedang lagi uptrend nih gitu ya. Dia sudah melewati fase jenuh jualnya, oversold gitu ya. Dia sedang naik nih gitu. Dia sudah golden cross ya kalau stokastiknya. Dimana kalau golden cross itu momen kita gitu ya, atau indikasi bahwa marketnya sedang berubah ya, berubah arah yang tadi bearish panjang sekarang bullish gitu ya. Nah, dengan
alasan itu gitu ya, dengan 2 indikator ini ya, saya mempunyai trading plan swing gitu ya, nggak jauh-jauh sih targetnya ya teman-teman ya. Mungkin kisaran di area resistnya ada di sini ya teman-teman, area resist 1 ada di sini ya. Jadi kalau teman-teman ingin swing ya ini lumayan naiknya cukup tinggi, kita bisa ya 40%-an dapatnya teman-teman ya. Bisa insyaallah mendapatkan 40%-an. Jadi, ya balik lagi ke teman-teman, disesuaikan dengan trading plan-nya masing-masing. Jangan bergantung dengan hasil analisa orang ya. Boleh dijadikan watchlist atau boleh dijadikan, rekomendasi tapi tetap harus dianalisa ulang, analisa mandiri, gitu teman-teman. Dan ya, ini cukup cukup menarik gitu ya, karena sentimen pemilu juga ikut mendongkrak secara nggak langsung, tapi di sisi lain, ya dia memang sudah memasuki level support terbawahnya ya teman-teman ya, atau sudah oversold lah, ya. Jadi itu aja. Nah, kalau lihat bandar detektornya sendiri, ya, kalau lihat bandar detektornya sendiri di bumi ini, ya, meskipun dari awal Februari ini ada big distribution, tapi kalau kita lihat, ya, dari tanggal 13, ini ada big accumulation oleh si CC ya, di average-nya 77 dan kemungkinan besar masih bisa di-markup dan di exchange-nya ada 79 ya, di akumulasinya nih. Ya teman-teman bisa melihat di Broksumi sendiri ya seminggu ke belakang ini ada akumulasi dan ini yang menjadi argumen saya ya, kenapa saya merekomendasikan untuk ya, di-swing gitu ya, biar kita cuannya lebih tebel. Tapi ingat trading plan dan manajemen resiko masing-masing ya, dan lebih baik juga analisa lagi nih apa yang menjadi rekomendasi saya. Nah, itu aja yang mau saya rekomendasikan untuk swing trading saham Bumi pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bila teman-teman ingin ada saham yang direkomendasikan, silakan komen aja ya. Silakan komen di bawah. Jangan lupa like dan share ke yang lain, siapa tahu yang lain membutuhkan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.